Sementara itu, saudara, para politikus di Senayan mulai Kamis kemarin mendapatkan vaksinasi COVID-19. Tidak cuma anggota DPR, tapi juga keluarganya. Berbeda dengan proses yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan para menteri, vaksinasi kepada para politikus ini tanpa informasi yang terbuka kepada publik. Kamis 25 Februari 2021, giliran wartawan divaksinasi. Kemudian juga atlet yang akan berlaga di turnamen internasional. Tapi yang belum banyak publik tahu, bersamaan dengan wartawan dan atlet, ada rombongan anggota DPR yang divaksinasi. Berbeda dengan wartawan dan atlet, untuk anggota DPR, vaksinasi plus dengan keluarganya. Mendapatkan vaksin Sinovac yang tahap 1. 2 pekan lagi insya Allah kalau keadaannya normal, mestinya dapat vaksinasi tahap 2. Mohon maaf buat teman-teman yang belum, kebetulan jadwalnya kami dari DPR memang hari ini dan berharap semua rakyat Indonesia dapat segera mendapatkan vaksin dan semua petugas kesehatan yang melaksanakan vaksin dijaga kesehatan dan semuanya sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 12.000 dosis vaksin COVID-19 yang disediakan Kementerian Kesehatan buat 575 wakil rakyat di Senayan dengan keluarganya. Sebelum Mardani yang mengumumkan ada vaksinasi buat anggota DPR, politikus Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Qadir Karding mengunggah dirinya tengah divaksin corona di gedung DPR. Keluarga Karding juga ikut divaksin. Selain anggota, pegawai DPR juga divaksinasi. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi mengkritik proses vaksinasi anggota DPR ini. Selain terkesan sembunyi-sembunyi, juga mengikut sertakan keluarganya. Padahal jatah vaksin terbatas. Sebagai wakil rakyat, tentu sebuah ironi besar ketika mereka yang menjadi wakil rakyat, yang diharapkan menjadi orang pertama yang meyakinkan rakyat soal pentingnya mendapat vaksinasi, soal amannya vaksin yang diterima, itu justru memilih untuk melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Rupanya, keikutsertaan keluarga dari anggota DPR itu membuat pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di parlemen itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kita tahu bahwa vaksin jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Karena keterbatasannya itu, pemerintah kemudian memilih untuk memberikan vaksin paling awal kepada kelompok-kelompok yang paling rentan. Tapi soal ketertutupan, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, karena anggota DPR sedang reses. Sementara soal keluarga ikut divaksinasi, kata Sekretaris Jenderal DPR, karena khawatir anggota DPR terinfeksi corona. Vaksinasi termasuk DPR, sehingga jadwal itu kan harus dilaksanakan. Oleh karena sedang reses, Kesekjenan memberikan informasi kepada fraksi-fraksi yang kemudian memberikan informasi kepada anggotanya. Jadi tidak benar kalau kemudian vaksinasi ini soal tertutup, nggak ada yang ditutup-tutupi. Uang vaksinasi ini program pemerintah kok gitu loh. Kita mendapatkan jatah dari Kementerian Kesehatan. Anggota DPR dan anggota keluarga yang terdaftar di di Kesekjenan DPR itu yang mendapat. Dalam catatan kami sudah 6 anggota DPR yang meninggal akibat corona ini. Jadi tentu anggota-anggota DPR juga yang sangat berisiko karena pada saat di dapil dan lain sebagainya dalam periode persidangan kemarin itu kemudian banyak yang positif sehingga keluarga pun wajib dilindungi. Soal keterbukaan informasi dan kelayakan siapa yang pantas mendapat vaksinasi, Kementerian Kesehatan juga mesti terbuka. Alasan jatah buat anggota DPR dan keluarga bisa dikritisi. Karena perlakuan Kementerian Kesehatan justru berbeda kepada Presiden Joko Widodo serta kepada pelayan publik dan tenaga kesehatan. Melakukan vaksinasi yang bisa dilihat langsung oleh publik tanpa keluarga ikut divaksinasi. Tim Liputan, Kompas TV.